Jemaat Tuhan, Bapak Ibu, pemuda, remaja, dan anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah minggu ke-21 kita beribadah di rumah kita masing-masing. Kami menyampaikan salam dari Bapak Preses Distrik 8 DKI Jakarta, Bapak Pendeta Midian Kahasirait MTH, dan pelayan di distrik. Selamat Hari Minggu. Selamat Hari Minggu bagimu juga. Minggu ini adalah minggu ke-7 setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. Melalui topik minggu ini, kita diarahkan untuk hidup dalam kasih sebagai perintah baru. Sebab Tuhan Yesus menyampaikan, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi." Ya Tuhan Yesus, ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami selalu dekat padamu. Karena itu, kita yang dikasihi Tuhan dan yang merindukan kasih setianya, marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Datanglah di hadapannya dengan puji-pujian. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 9 ayat 1, "Upuji holong ni rohamu." Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, berikanlah kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 654 ayat 2, Marpungu Sude. Aduh
Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini yang tertulis dalam Matius 27 ayat 37 sampai ayat 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 179 ayat 1 sampai ayat 2. Adongdo Sada Muali. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, Bermurah hatilah Engkau terhadap kami. Tuhan memberi perintah bagi kami agar hidup dalam kasih-Mu. Namun, budaya di mana kami hidup sekarang ini sebagai orang percaya adalah budaya yang sama sekali tidak bersahabat. Ketidakpedulian antara sesama semakin mendekati titik nadir. Kebahagiaan dan kesenangan diri sendiri menjadi hal yang utama dalam kehidupan manusia. Ya Tuhan, penuhilah kami dengan kasih-Mu, agar kami hidup saling mengasihi dengan sesama kami. Ya Tuhan, di tengah pandemi COVID-19 saat ini, sebagian jemaat-Mu ada yang sudah beribadah di gereja, namun sebagian masih beribadah di rumah. Tolonglah kami agar terhindar dari sikap saling menghakimi dan merendahkan satu dengan yang lain. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk senantiasa rendah hati menjalankan aktivitas ibadah kami, baik di rumah maupun di gedung gereja. Engkaulah sumber pengasih dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarkanlah doa dan permohonan kami ini, ya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ini yang tertulis di dalam Imamat pasal 19 ayat 9 sampai dengan ayat 18. Marilah kita membacanya secara responsoria. Demikian bunyinya.
pada waktu kamu menuai hasil tanammu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu, janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu, janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta. Janganlah kau taruh batu sandungan, tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu. Dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Melainkan kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku Ende nomor 716 ayat 3, Dinama Mulus Sandok Ngoluon. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 212 ayat 1, Haholongon Nabadia, sambil menyerahkan persembahan kepada Tuhan dan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Preses Distrik 8 DKI Jakarta, Bapak Pendeta Midian KH Sirait MTH. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budimu, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai 35 dengan topik kasih sebagai perintah baru. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi ada bersama-sama kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita pada minggu ini, yaitu tentang perintah baru supaya kita saling mengasihi. Tema mengasihi ini tentu menjadi tema yang sering sekali kita dengarkan. Namun teks ini Yesus berkata bahwa mengasihi itu merupakan perintah baru. Mari kita melihat dua hal yang penting dari perintah baru yang disampaikan Yesus ini dalam khotbah hari ini. Yang pertama, Yesus adalah dasar hidup saling mengasihi. Kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia ini menjadi wujud nyata kasih Allah supaya setiap orang yang percaya beroleh keselamatan yang kekal. Eksistensi Allah dinyatakan melalui kasih di dalam diri Yesus Kristus. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Sehingga Yesus dalam segala kehidupannya, selama di dunia ini, pola sikap dan tindakannya selalu menunjukkan kasih supaya manusia juga hidup di dalam kasih.
Oleh karena itu, saudara-saudara, Yesus tidak pernah mendukung tindakan kekerasan yang sangat bertentangan dengan hukum kasih yang diajarkannya. Kasih Yesus sangat jelas terlihat dalam setiap relasinya dengan siapapun. Yesus memang mempunyai relasi yang sangat dekat dengan sahabat-sahabatnya, para murid dan sanak saudaranya. Tetapi ia selalu membangun hubungan atau relasi yang sangat baik kepada semua orang. Yesus selalu memperlakukan setiap orang yang dijumpainya tidak hanya sebagai sahabat yang ada di luar dirinya, melainkan sebagai pribadi atau subjek yang menjadi bagian dari dirinya sendiri. Dalam Matius 22 ayat 39, Yesus memberikan hukum kasih terhadap sesama. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Perintah Yesus tersebut mengajarkan kepada kita untuk mengasihi sesama secara spontan, seperti kepada dirinya sendiri. Artinya, jika kita melihat pribadi sesama sebagai pribadi sendiri, maka mengasihi sesama akan menjadi sesuatu yang alamiah dan spontan, seperti mengasihi diri sendiri. Tidak banyak pertimbangan dan perhitungan. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah kesadaran yang fundamental untuk dapat melihat sesama manusia, sehingga mengasihi sesama akan tumbuh secara spontan dan alamiah dari kesadaran yang terus-menerus akan kesatuan kita dengan orang lain, seperti perumpamaan Yesus tentang orang Samaria yang murah hati. Hukum kasih yang diajarkan Yesus sungguh membuat perubahan radikal dalam tatanan kehidupan sosial yang penuh ketidakadilan. Ia telah menjungkir balikan dan meruntuhkan tembok-tembok pemisah dalam relasi sosial saat itu yang sangat membedakan kaum miskin dan penguasa. Yesus juga dengan sangat radikal membebaskan orang dari penyakitnya. Dia tidak hanya menyembuhkan berbagai penyakit secara fisik, tetapi juga menyelamatkan jiwa yang tertindas karena ketidakadilan. Saudara-saudara yang kekasih, kasih Yesus adalah kasih tanpa batas dan tanpa syarat. Oleh karena itu, cara hidup Yesus selama di tengah-tengah dunia, berinteraksi, berkomunikasi dengan semua orang, itulah yang menjadi acuan kita untuk hidup sebagai murid-muridnya. Yang kedua, kasih menjadi tanda sebagai murid Yesus. Dalam setiap relasi kita terhadap sesama, baik dengan keluarga, sahabat, rekan sekerja, bahkan dengan siapa saja, yang tentu semua tidak selalu berjalan baik dan tidak selalu mudah. Situasi yang kita hadapi tidak selalu seperti yang kita harapkan. Ada banyak kesulitan sehingga menjadi tantangan bagi kita untuk selalu mengasihi sesama. Tetapi kita harus tetap kembali kepada acuan kasih itu sendiri, yaitu Kristus, agar kita terus berjuang membangun kasih dalam setiap komunitas kita. Saudara-saudara, sehingga kasih itu akan terus menjadi nyata dalam kehidupan kita, sebab dari situlah kita akan dikenal sebagai murid-murid Tuhan Yesus, sebagaimana dikatakan Yesus di ayat 35. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bukan karena kita sempurna, tidak. Tetapi karena kita terus berusaha untuk membangun kasih itu, menjadi percaya kepada kasih Allah. Itulah yang menggerakkan untuk terus berusaha membangun kasih dalam keluarga, gereja, dan juga masyarakat. Dalam epistel yang sudah kita baca tadi, setidaknya menggugah iman kita. Bagaimana kita terus membangun kasih dalam komunitas kita dengan beberapa bentuk nyata
dari mengasihi sesama, yaitu meninggalkan panen bagi orang lain yang membutuhkan, dan jangan mencuri, jangan berbohong, dan jangan berdusta, jangan bersumpah dusta atas nama Tuhan Allah, jangan memeras sesama, jangan merampas hak orang lain, jangan mengutuki orang lain, jangan berbuat curang, jangan memfitnah, jangan mengancam hidup orang lain, jangan membenci saudaramu, jangan menaruh dendam terhadap sesamamu. Saudara-saudara, mungkin kita tidak akan dapat melakukan semua itu dengan sempurna. Tetapi kita harus terus berusaha dan terus berusaha untuk membangun kasih di dalam kehidupan kita. Seperti kor yang dinyanyikan Parhubas distrik tadi, tetaplah mengasihi sesamamu. Maka semua akan orang tahu bahwa kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Saya girgir mahita hamu kadongan makaholongi dongata. Asa tada mahita akasisian ni Kristus. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara-saudara, para saudaraku anak-anak sekolah minggu, remaja, napasobulung, dan bahkan juga para lansia dan perhaladu di setiap gereja yang mendengarkan khotbah hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Kita berdoa. Bapa yang kami kasihi dalam nama Yesus Kristus, yang berada di singgasanamu di sorga Tuhan, berkatilah supaya umatmu ini yang berada di dunia ini, supaya hidup saling mengasihi. Kasihlah yang harus menjadikan cerminan, ciri khas kehidupan orang yang mengikut Engkau. Kami percaya Tuhan akan menguatkan kami masing-masing. Kami dimampukan untuk saling mengasihi. Agar dengan demikian, maka kami akan menjadi orang-orang yang patuh dan taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Selama kami masih berada di dunia ini, biarkanlah kasih itu diam di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, kami telah berdoa. Amin. Baiklah saudara-saudara, kita akan bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 640 ayat 1, Haholongon sian gijang, sambil mengumpulkan persembahan. Baiklah, kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini,
agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat daripada Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.